jalan, ada satu orang laki-laki. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus bilang, itu seorang hamba Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus kenapa hamba Tuhan bisa masuk dalam neraka? Tuhan Yesus bilang, aku menyuruhnya untuk sampaikan pesan-pesan kepada seluruh umat di dunia, tapi dia tidak sampaikan. Akhirnya dia masuk dalam neraka. Lalu dia panggil Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak perlu sama dia. Dan Tuhan bilang sama dia, siapa engkau? Aku tidak mengenalmu. Setelah itu kami mulai kembali. Kami kembali di dalam surga. Jadi hari Rabu dari jam setengah 11 malam sampai jam 6 pagi, Tuhan bawa saya, menunjukkan saya surga dan neraka. Setelah itu saya kembali. Dan hari Kamisnya Tuhan tanya saya, Lala sudah disampaikan? Saya bilang, belum Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, cepat, sedikit lagi aku akan datang. Aku tidak mau hanya umat Kristen dan Katolik saja diselamatkan, tapi hidup, Buddha dan Islam juga perlu diselamatkan. Setelah itu Tuhan tunjukkan saya jam surga. Jarum pendek di satu angka, saya tidak bisa angka berapa. Dan jarum panjang sedang menuju juga jarum pendek. Jika jarum panjang pas di jarum pendek, waktu habis Tuhan Yesus datang. Tapi jarum panjang itu sudah pas di jarum pendek, tinggal menunggu detik. Dan beberapa hari kemudian Tuhan tunjukkan saya detik itu sudah pas antara jarum panjang dan pendek. Tapi Tuhan masih tambahkan sedikit lagi. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa Tuhan mesti tambahkan sedikit lagi? Tuhan Yesus bilang, karena aku mau semua anak-anakku diselamatkan dan dipulihkan. Setelah itu Tuhan memimpin kami di Papua, kami ke Wamena, kami ke gereja Katolik, kami ke masjid, kami ke pura, kami ke Timika. Dan dari Wamena Tuhan sampaikan kami harus ke Bali. Tuhan buat mujizat-mujizat yang nyata sekali. Setelah itu kami kemarin juga bukan karena kebetulan, dan kami tim yang mengalir. Kalau Tuhan suruh kami, baru kami jalan. Kami sama sekali tidak punya uang tiket, tapi kami percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan campur tangan. Jadi kami kemari sama sekali kami tidak punya uang, tapi karena Tuhan yang suruh, kami percaya dengan iman. Kami kemarin juga bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang suruh kami. Karena Tuhan mau semua umat Tuhan yang dipulihkan dan diselamatkan. Bukan Kristen dan Katolik saja yang diselamatkan, Hindu, Buddha dan Islam juga perlu diselamatkan. Setelah itu saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Meskipun saya punya bapak tidak ada, tapi saya yakin Tuhan selalu temani saya. Tuhan yang selalu bersama-sama Tuhan, jadi saya punya orang tua. Dan saya bersyukur juga Tuhan baik. Tuhan berkumpul kembali, Tuhan bersama-sama, dan kami semua berkumpul kembali semua karena Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat semuanya, buat kesempatan undangan dan buat kami tim untuk saya bersaksi di sini. Dan ini bukan karena kepintaran, kehebatan kami semua karena Tuhan Yesus. Dan kami akan pulang, kami akan kembali ke Papua, tapi kesaksian saya tetap tinggal dan lakukan. Ini pesan Tuhan. Dan di pesan ini saya tidak tambahkan dan saya tidak kurangkan. Tuhan mau kita semua diselamatkan dan dipulihkan. Dan sebelum Tuhan Yesus mau pakai saya, Tuhan bilang sama saya, Lala harus aku lakukan. Jadi saya baptislah. Setelah itu Tuhan Yesus pakai saya sampai sekarang. Dan Tuhan mau kita semua lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jangan Alkitab, Tuhan Yesus tidak suruh untuk kita baptis seperti Tuhan mau kita lakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu baptislah. Dan sebelum Tuhan Yesus pakai saya, Tuhan bilang sama saya, Lala, lagu-lagu dunia dan HP harus dihapus, karena itu tidak membangkitkan iman. Sebaiknya lagu-lagu rohani. Jadi untuk kakak remaja, kakak muda di sini, lagu-lagu dunia di HP harus hapus. Setelah itu Tuhan sampaikan pada hari Minggu kami di Papua. Tuhan tunjukkan saya satu lubang besar dan banyak manusia yang jatuh ke dalam lubang itu. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa maksud ini? Dan Tuhan bilang, orang-orang yang jatuh ke dalam lubang itu anak-anak yang tidak setia. Mereka akan mengalami masa 3,5 tahun atau masa antikris. Dan anak-anak yang setia, aku akan pindahkan kepada belantara. Dan mari pas ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami,
kita setia melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita semua bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan Tuhan, untuk kedua kalinya Tuhan bawa saya, dan Tuhan tunjukkan keadaan surga yang sudah berbeda. Semua malaikat sudah bersiap-siap untuk meniup sangkakala, dan di atas meja pesta perkawinan anak domba itu sudah tersedia alat-alat atau tempat-tempat makan, dan semuanya sudah siap. Lalu Tuhan bawa saya ke neraka, dan iblis sudah keluar dari lubang neraka. Dia berdiri di depan pintu neraka. Dia pegang gembok yang besar sekali dan rantai. Lalu saya tanya dia, tunggu apa kau di sini? Lalu dia bilang, aku menunggu anak-anakku. Dan Tuhan suruh saya bilang, ini tahunnya Bang, semua anak-anak yang kau tahan akan dibebaskan. Amen. Jadi Tuhan tunjukkan saya keadaan surga yang sudah sangat-sangat berbeda. Sedikit lagi Tuhan akan datang. Jadi masih ada waktu yang sisa, kesempatan yang sisa ini. Mari kita melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, terima Yesus, buka hati sungguh-sungguh. Dan mungkin dan hari ini dan hari yang akan datang ke depan ada pencurahan Roh Kudus. Mari buka hati sungguh-sungguh supaya kami semua diurapi. Terima kasih buat kesempatan. Semoga dengan kesaksian ini kita semua diberkati.